Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara, senang sekali saya Nita Aswin kembali menjumpai Anda dalam program Bilang Bicara Langsung. Pada kesempatan petang hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik tentang digital. Pemirsa, bagaimana Presiden sudah mengarahkan kita untuk mengakselerasi transformasi digital dalam menghadapi revolusi industri 4.0 bahkan 5.0, dan apalagi di masa pandemi COVID-19 di Indonesia memaksa semua sektor menggunakan perangkat dan media digital. Dan pada petang hari ini kita akan membahas satu lagi topik yang menarik terkait dengan digital. Topik kita malam hari ini adalah sosialisasi program Digital Leadership Academy bersama Bapak Baso Saleh M.Ikom. Beliau adalah PLT Kepala Pusat Diklat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat petang Pak Baso. Selamat petang Mbak Anita. Terima kasih sudah hadir di Studio 1 malam hari ini, senang sekali. Dan Pak Baso akan mengeksplor lebih banyak terkait dengan digital atau DLA ini Pak ya, singkatannya DLA. Baik, dan pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam dialog interaktif di line telepon yang tertera di layar televisi Anda di 0451452414. Anda bisa menanyakan seputar topik yang akan kita bahas petang hari ini. Pak Baso, ini menarik karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ke sana arahnya ya, digital. Bagaimana kemudian seluruh masyarakat, khususnya pimpinan, semua sektor begitu ya. Apalagi di masa pandemi ini bagaimana transformasi digital ini begitu pesat dan kita suka tidak suka harus menggunakannya. Pak Baso, ini sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan DLA ini, sebenarnya apa itu program DLA dan tujuannya apa gitu Pak Baso? Ya. Makasih Mbak Anita. DLA ini adalah salah satu program di pengembangan SDM di Badan Litbang SDM, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo. Ini masuk dalam salah satu program Digital Talent Scholarship. Okay. Di DTS itu yang kita sebut dengan DTS. DTS ini ada 8 akademi, salah satu di antaranya adalah Digital Leadership Academy. Seperti tadi Mbak Anita sampaikan bahwa transformasi digital kemudian ini adalah sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi bukan karena pandemi kemudian kita dipaksa untuk beralih ke teknologi gitu ya. Tetapi memang saatnya ke depan bahkan setelah pandemi pun ini kita menjadi akan terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi kalau kita singgung tadi, sebenarnya basicnya adalah tadi ketika kita berbicara mengenai kita memasuki industri 4.0 gitu ya. Dan itu sudah diantisipasi oleh pemerintah kita dengan berbagai kebijakan, termasuk diantaranya adalah mendorong percepatan transformasi digital. Nah, untuk mendorong ini kan tidak hanya infrastruktur ya, Mbak Anita. Jadi pemirsa juga paham bahwa kita tidak cukup hanya menyiapkan palaparing oleh Kominfo gitu, perangkat jaringan backbone gitu, tetapi juga harus menyiapkan orangnya. Nah, orangnya ini kan macam-macam, ada yang level masyarakat, ada tenaga kerja kita gitu ya, ada leadershipnya, leadership di sektor private, pemerintah juga, publik dan juga swasta gitu kan. Jadi memang ini menjadi sebuah cara berpikir dan yang menjadi salah satu latar belakang kemudian kenapa Kominfo mendorong pengembangan SDM secara besar-besaran. Dan memang semua elemen masyarakat ini apapun profesinya menjadi sasaran begitu dari DLA ini, Pak Baso. DLA ini karena namanya leadership, dia lebih inklusif kelihatannya gitu ya. Dia lebih kepada pimpinan. Okay, baik. Jadi untuk yang saat ini di DLA yang kita buka, yang kita kerjasama dengan Amazon AWS itu, dengan NUS, itu lebih kepada level
ASN level menengah. Oke, baik. Jadi seluruh ASN TNI Polri kita berikan kesempatan karena lebih kepada sangat teknis. Jadi itu lebih ke level menengah. Jadi dulu yang kita sebut dengan kepala bidang, sekarang dengan jabatan fungsional madya itu dibolehkan ASN. Oke. Lalu tujuan DLA ini sendiri Pak Baso bisa uraikan apa yang menjadi tujuan dari DLA ini? Iya, karena ini adalah levelnya pimpinan ya. Oke. Jadi tadi yang saya sampaikan yang dibuka sekarang adalah level pimpinan menengah. Nanti ada juga program lain yang levelnya agak lebih tinggi. Jadi pimpinan tinggi pratama sampai kepada chief, misalnya para wali kota, Ya. bupati, sekda, bahkan ada yang tahun lalu itu deputi wali kota yang ikut. Oke. Nah, itu memang lebih kepada membuka wawasan dan kolaborasi ya Oke. terkait dengan transformasi digital. Karena saat ini kita selalu mendengung-dengungkan smart city gitu ya. Yang kita terjemahkan kalau sudah punya web, itu sudah menjadi kita sudah smart gitu Smart kan ya, city, oke. mengelola media sosial. Iya. Tapi ternyata bukan hanya di sisi itu, kita justru jauh membutuhkan adalah aspek-aspek kolaborasi gitu ya. Sehingga dibangunlah pelatihan ini supaya ada wawasan, ada kolaborasi, ada kebersamaan, dan kesamaan cara pandang untuk melihat transformasi digital ini. Oke, Kira-kira lalu seperti itu. ya. Lalu persyaratan untuk diterima menjadi penerima DLA dari Kominfo RI ini Pak Baso apa saja syaratnya? Nah, di samping tadi ASN, ya, ASN, yang sekarang kita buka, nanti juga selain ASN boleh. Jadi yang chief yang di private sektor swasta, perguruan tinggi, TNI Polri, itu kita beri kesempatan. Mereka kita minta memahami sektor kerjanya. Oke. Sehingga mereka kita tuntut untuk membuat sebuah essay, untuk menulis persoalan-persoalan, isu-isu yang akan mereka bawa masuk ke kelas gitu. Sehingga mereka ketika berdiskusi bisa menyampaikan apa persoalannya di instansinya dan bisa saling memberikan masukan gitu kan. Kalau yang kelas khusus yang seperti kita kerjasama dengan Harvard, Oxford gitu, itu mereka bisa berdiskusi dan diberikan pembimbingan dari tim pengajar yang expert dari perguruan tinggi itu. Sehingga mereka bisa membuat sebuah perencanaan kebijakan dan perencanaan teknis terkait dengan percepatan transformasi digital. Karena ini sektornya luas sekali Mbak Anita. Termasuk bagaimana membuat kebijakan-kebijakan di daerah, di instansi itu yang bisa lebih mempermudah sektor pertumbuhan ekonomi. Ekonomi bisa misalnya UMKM, sektor pariwisata dan seterusnya. Itu perlu didorong secara bersama-sama. Artinya sulit begitu bagi misalnya ASN yang kemudian tidak menguasai tupoksinya begitu ya, Pak? Ya sebaiknya. Agak paham sulit bahwa begitu ya. Kami di sini punya data banyak. Kalau seperti AWS ini kan lebih fokus pada pengolahan data ya. Kami punya data arsip, kepegawaian dan seterusnya. Bagian A punya ini, bagian B punya ini, atau kami punya terkait dengan data lain di instansi lain. Nah kadang-kadang kita selama ini pengalaman ya, mungkin kita ini sebagai pemerintahan juga merasakan itu kan. Data di bagian A itu agak susah kita akses oleh bagian B. Begitu juga yang lain. Nah ini kita bagaimana mengelola data ini bisa disimpan dalam satu tempat dan bisa diakses oleh siapapun dengan valid dan aman gitu tentunya. Nah kalau persyaratan peserta ini harus menguasai bahasa Inggris ini wajib atau gimana nanti Pak Baso? Iya, karena kita bermitra dengan perguruan tinggi luar ya, tentu bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Tetapi karena juga kita paham bahwa tidak semua sama daya kemampuan, ya makanya kita siapkan translator itu ya, ada penerjemahan di situ. Jadi termasuk video-video yang dalam bahasa Inggris, kita sudah buat 2 bahasa, jadi ada terjemahannya gitulah kira-kira. Jadi mereka tetap dibantu begitu ya dalam proses ini nanti. Nah kalau misalnya untuk mengikuti pelatihan ini apa saja yang perlu dikuasai atau dipelajari oleh para
pemimpin ini misalnya untuk atau tenaga ASN ini untuk mengikuti pelatihan ini? Kalau persiapan personalnya ya mereka komitmen ya. Komitmen dulu Karena yang utama ya. ya, Oke. jadi belajar ini karena belajarnya online, Oke. itu tidak ada pengendalian kelas. Iya. Jadi harus punya motivasi dan komitmen tinggi. Karena itu konsepnya belajar daring gitu Iya. kan ya. Jadi kalau kita tidak punya komitmen, tidak punya motivasi tinggi, Iya. kadang-kadang kita tutup atau kita buka di situ kita tinggalkan gunanya. Nah itu yang penting itu ya. Nah ini kan kalau saya baca ada muatan inti, kemudian ada muatan lokal. Ini Iya, seperti apa muatan intinya bentuknya, Pak Baso? itu dari kampus. Oke. Ya, itu diberikan misalnya fokusnya ke transformasi digital. Jadi aspek-aspek yang terkait dengan transformasi digital itu diberikan di situ. Jadi bagaimana pengelolaan data, Oke. kemudian bagaimana desain thinkingnya, Iya. bagaimana mengelola project misalnya, dan kebijakan-kebijakan apa yang diperlukan dalam hal mendorong percepatan transformasi digital. Terus muatan lokalnya termasuk karena dia ASN, termasuk itu konsep rahlak tuh ya. Oke. Jadi itu juga diberikan. Baik. Kemudian bagaimana memperkenalkan mereka tentang konsep satu data nasional Iya. itu ya. Itu juga disampaikan bahwa saat ini satu data itu menjadi komitmen pemerintah untuk supaya kita punya satu data untuk seluruh nasional gitu. Oke. Nah ini itu pembicaranya dari berbagai institusi, berbagai expert kita. Itu yang dimaksud tadi bahwa data ini bisa diakses oleh Iya. siapa saja begitu ya maksudnya. Baik Pak Baso, ini kalau saya baca bahwa program ini sudah dimulai dari tahun lalu 2021. Ini lalu perkembangannya sampai saat ini bagaimana Pak Baso? Kalau tahun lalu kita hanya kerjasama dengan 4 Oke, perguruan tinggi baik. ya, kalau dari sisi mitra. Oke. Tahun lalu kalau saya tidak salah ingat, kita kerjasama sama Harvard University, kemudian Oxford, kemudian NUS, kemudian ada Tsinghua. Saat ini kita akan tambah 4 termasuk MIT, kemudian ada 3 lagi. Intinya ini sementara diskusi dipersiapkan. Oke. Dan Jadi pelatihan penambahan mitra gitu ya. Oke. Kemudian target peserta kalau tahun lalu kita hanya targetnya sekitar 300-an gitu ya. Oke. Saat ini diminta karena sempat dimention oleh Presiden di akhir tahun Oke. tentang pelatihan ini ya kita dorong menambah sampai mendekati 500 orang. 500 orang. Jadi targetnya adalah tenaga kerja ASN. Tenaga ASN, Iya, kemudian tenaga ASN. pemimpin semua sektor gitu Iya. ya, baik swasta ataupun negeri. Ya, Pak Baso. Baik. Baik, pemirsa kami sampaikan kembali bahwa Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda di 0451 452 414 ataupun di 0813 9076 2685. Dan iya, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut dengan lebih banyak berbagi terkait dengan seperti apa DLA ini. Kami akan kembali, pemirsa tetap bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah TV Tapura. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung pada malam hari ini, dan sekali lagi kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam dialog interaktif di line telepon 0451 452 414. Anda bisa menanyakan seputar topik kita malam hari ini, pemirsa, di line telepon yang akan tertera di layar televisi Anda di 0451 452 414 atau di 0813 9076 2685. Masih bersama Pak Baso. Pak Baso, kalau tadi kita sudah berbicara bagaimana DLA itu sendiri, kemudian tujuannya apa. Nah, tadi kita sudah sempat menyinggung persyaratan atau bahasa Inggris yang harusnya dikuasai oleh para tenaga ASN misalnya ataupun juga pimpinan yang akan mengikuti DLA ini. Lalu pelatihan ini apakah memang menggunakan pengantar bahasa Inggris, artinya mereka harus menguasai bahasa Inggris basic, atau kualifikasinya seperti apa, Pak Baso?
eh, sebenarnya kemampuan ini kemampuan bahasa Inggris pasif juga cukup gitu ya. Oke. Karena mereka kan eh, di samping membaca literatur gitu, eh, kita juga menyiapkan video pembelajaran. Iya. Tapi itu sudah ada translatornya gitu ya. Dan saya kira pasif juga sudah bisa mengikuti. Oke. Saya melihat tidak kesulitan ya, Oke. cenderung tidak sulit untuk mengikuti kegiatan ini, hanya karena aspek bahasa. Oke, karena memang kalau kita lihat Pak Baso di daerah-daerah tidak semua begitu ya Iya, yang menguasai bahasa Inggris dengan betul. baik. Lalu kalau misalnya untuk peserta dari DLA ini nanti untuk tahun ini, kalau kemarin tadi kuotanya ada berapa untuk tahun lalu Pak Baso? Tahun lalu itu totalnya 300 gitu ya. 300 ya. Lalu untuk tahun ini Tahun ada ini kita ketambahan akan atau naikkan masih jadi tetap? sekitar 500-an ya, 500. Jadi ada 550-an. penambahan Iya, dari kuota tahun lalu ya, iya. dan pembelajarannya juga masih, pelatihannya masih online. Pelatihannya masih Masih online. online. Jadi kampusnya bertambah mungkin, kemudian targetnya bertambah. Bertambah juga. Nah, kalau untuk batas maksimal dari peserta yang mendaftar dari institusi yang sama atau dari satu institusi ini dibatasi berapa Kita orang nggak pesertanya? membatasi. Oke. Iya, silahkan saja. Jadi yang penting memenuhi syarat ketentuannya seperti tadi kita sampaikan, minimal ya. Jadi kalau fungsional madya gitu ya. Atau kalau masih di Pemda, kepala bidang Oke. gitu yang cenderung lebih mengelola aspek-aspek pengelolaan kebijakan khususnya dari aspek pengelolaan TI-nya gitu ya, silahkan. Oke, jadi tidak ada batasan ya. Nggak ada. Artinya kalau lebih dari 500 sesuai dengan target yang disiapkan tidak masalah juga gitu. Mungkin kalau misalnya secara keseluruhan akan kita batasi gitu ya jumlahnya. Baik. Tapi Pemda kita tidak kasih misalnya Pemda A harus hanya Oke, satu, boleh oke, lebih dari baik, itu. Silakan oke. aja mendaftar ya. Oke, jadi tidak ada Kita masih batasan. buka sampai tanggal 16 untuk batch pertama ini, 16 Maret ini. Maret. Iya, Jadi silahkan masing-masing masih ada waktu. institusi atau Iya, instansi yang ingin mendaftar silahkan gitu ya. Nanti iya, juga Pak Baso akan menyampaikan media sosial yang bisa dijangkau oleh pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut ya iya. Pak Baso seperti apa program DLA ini sendiri. Nah, kalau kita ke proses seleksi penerimaan beasiswa ini, Pak Baso, seperti apa kriteria yang dicari oleh penerima DLA ini? Kriterianya tadi syarat dasar gitu ya. Oke. Yang kedua, syarat dasarnya kan tadi kita sudah sebut ya, ASN misalnya, ASN, oke. tentu WNI pasti gitu ya. Iya. Yang kedua, mungkin mereka harus menyiapkan seperti essay, Oke. ya bukan mungkin, mereka harus menyiapkan itu. Jadi mereka mengupload, mendaftar nanti Oke. di, Dan essay test itu sesuai dengan ya ada syarat-syaratnya. Jadi oke. misalnya pengenalan diri, Baik. kemudian isu-isu yang Baik. diangkat, Baik. yang sesuai dengan materi yang kita nanti Oke. berikan. Oke. Selain itu ada lagi Pak Baso? eh yang diperlukan misalnya SK-nya Iya. gitu ya, yang membuktikan bahwa dia benar-benar sesuai dengan ketentuan. Kalau misalnya fungsional madya pasti kan Oke. ada SK Ada terakhir SK, tuh ya. baik. Kalau dia kepala bidang ada SK-nya kan gitu ya. Jadi Kayak tidak kira bisa itu hanya asal-asalan itulah juga ya. ya Pak Baso Iya. ya. Oke. Nanti kita sebenarnya syarat administrasi hanya memverifikasi itu ketentuan-ketentuan Iya. dasar itu. Terus yang verifikasi substansi kita lihat kepada isinya, ini benar apa enggak cara nulisnya dan seterusnya. Oke. Gitu. Jadi Dan informasi iya. ini bisa kita akses melalui web digitalenkominfo.go.id. Sudah tertera di layar Iya. televisi Anda pemirsa, ada info pendaftaran, Anda bisa Ya, lihat ada di di web. web digileader.kominfo.go.id. Nah, ada juga Instagram Ada yang Instagramnya, baik. bisa diakses di situ ya. Jadi informasi ini kita buka dan saya kira pemirsa bisa search di Google, masuk ke sini mencari data dan informasi. Oke, Pak Baso, ini mungkin bisa dijelaskan step by step dari proses seleksi penerimaan beasiswa DLA ini. Ini standarnya kalau daftar ya sama mendaftar kita di akun-akun yang lain gitu ya, Oke. membuat akun dulu, daftar, Oke, nama, lalu? terus
memasukkan identitas personalnya, mungkin instansinya, kemudian mengupload, ya, kemudian masuk ke di leader gitu ya, kominfo.go.id, daftar di sana, masukkan data-data yang dibutuhkan, misalnya SK-nya apa itu, jabatannya, kemudian mengupload SK yang diperlukan, kemudian mengupload essay-nya. Gitu. Sisa nunggu nanti habis verifikasi akan disampaikan secara melalui email masing-masing. Oke, apakah melalui, diterima ataukah tidak? Iya, gitu ya, di Pak Baso, pemanggilan untuk mengikuti pelatihan. Oke, jadi misalnya ini dari tahun kemarin sudah dibuka, kalau melihat pengalaman di tahun kemarin, ini lebih banyak diterima atau lebih banyak ditolak, Pak Baso? Tahun lalu lebih banyak diterima. Diterima karena kita mungkin sekitar ya 70-80% diterima ya. Pendaftarnya memang cukup banyak ya, memang. Tahun lalu itu karena kita buka ini sekitar, karena harus persiapannya cukup panjang ya, karena untuk berkoordinasi dengan perguruan tinggi besar itu, apalagi kita butuh pengetahuan ini ya, perlu diskusi panjang kadang-kadang itu. Makanya kemarin tahun lalu itu jalannya sekitar pertengahan tahun. Running. Jadi misalnya mendaftar di batch pertama di 16 Maret ini akan ditutup, begitu. Nanti runningnya kira-kira di 31 Maret mulai pelatihan. Baik. Ya, sudah mulai dan itu berakhir sekitar akhir Maret atau awal April mulai selesai. Karena pelatihannya tidak tiap hari gitu, Mbak Anita. Jadi ada jadwalnya, ada schedule yang sudah ditentukan. Misalnya dalam 1 minggu, 3 kali pertemuan. Gitu. Dan itu durasinya berapa menit, ya, Pak? Paling 2 jam gitu ya. 2 jam ya, 2 SKS ya. Baik, Pak Baso, ini dari tahun lalu tadi Pak Baso sudah sempat menyinggung bahwa memang ini dilakukan secara online. Nah, ke depan atau di tahun ini, adakah akan dilakukan secara offline atau masih tetap online? Tahun ini masih online. Masih online ya? Memang kelihatannya pelatihan-pelatihan atau course yang lebih mudah kita ikuti untuk saat ini ya. Khususnya yang jauh, misalnya ke Oxford, Harvard itu lebih banyak menawarkan yang online. Tapi Kominfo bukan hanya DLA ini, jadi ada pelatihan-pelatihan lain yang di samping online kita siapkan yang offline. Nah, tadi juga Pak Baso sempat menyinggung bahwa DLA ini adalah salah satu fakultas yang ada di kampus di kampus ini ya. Saya sering menganalogikan program pengembangan SDM di Kominfo itu sebagai university gitu ya. Jadi Digital Talent Scholarship University. Nah, DLA ini adalah salah satu fakultasnya. Nah, ini yang lain ada berapa fakultas? Kami punya secara keseluruhan tahun ini ada 8 fakultas. 8 fakultas termasuk DLA ini ya, Pak Baso. Pak Baso, kita tahan dulu. Ada penelpon yang masuk. Kita sapa dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Bapak siapa? Bapak di mana? Dengan Pak Jaya di Palu. Pak Jaya, silahkan Pak Jaya. Saya cuma mau apresiasi dulu dengan TPRI Sulawesi Tengah ya. Iya Pak Baso. Semakin hari semakin baik. Iya Pak. Terus saja apresiasi dengan Bapak yang dari Kominfo ya. Iya. Saya lihat, membaca dan melihat di media sosial di mana-mana, kayaknya Kominfo ini semakin hari semakin giat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk SDM. Iya. Terutama saya di Kota Palu, begitu giatnya Kominfo pusat itu melaksanakan kegiatan pelatihan, baik offline maupun online. Nah, ini mungkin kita apresiasi Kominfo. Yang kedua, kita meminta respon pada pemerintah daerah agar tanggap dengan kegiatan-kegiatan yang ada ini. Pertama buat TPRI, RRI, dan media lain mensosialisasikan kegiatan ini lebih baik lagi. Baik. Ya, alangkah bijaknya bila jauh-jauh dari Jakarta datang, diperhatikan dan direspon dengan baik, para pejabat itu mengikuti, minimal menambah pengetahuan ini. Pak Jaya, kalau boleh, siap.
Pak Jaya, kalau boleh tahu apa kemudian yang menjadi harapan Pak Jaya terkait dengan program yang sudah ditawarkan oleh Kominfo ini untuk daerah Sulawesi Tengah? Ya, saya tidak melihat Kominfo-nya ya. Ya. Saya melihat secara khusus pemerintah pusat itu sangat perhatian. Karena salah satu untuk membangun kemampuan negara itu lewat pengembangan SDM. Iya. Dengan semakin banyaknya pengembangan SDM, semakin banyaknya peluang untuk maju. Dalam hal ini yang saya sering monitor, ada berapa kementerian. Apa yang paling sering saya mendengar, Kominfo. Iya. Dengan kementerian lain juga, kayak kementerian UKM lain dan sebagainya, kementerian-kementerian lain. Saya kira harapan saya, semoga semua perhatian ini selalu ditingkatkan dan mendapat respon dari pemerintah daerah untuk mengikutkan para pejabatnya. Kalau untuk pejabat tadi saya dengar, kalau untuk masyarakat umumnya. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak Jaya. Media-media di Palu dan Kominfo dan para pejabat. Terima kasih Pak Jaya sudah bergabung bersama kami. Ingin ditanggapi Pak Baso? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Jaya atas responnya. Jadi Kominfo ini memang bukan hanya pejabat ya. Kami punya program yang sampai grassroots. Jadi kita beri layar literasi. Kami menyadari bahwa Kominfo itu memang tupoksinya kelihatan yang sangat kelihatan seperti membangun tower, kemudian membangun pelapar ring gitu ya, menyambungkan antar pulau seluruh Indonesia. Tapi bukan hanya itu, kami tadi saya menyampaikan bahwa SDM juga perlu segera didorong gitu, karena apalagi masyarakat, literasi masyarakat. Jadi penggunaan TIK ini menjadi sangat niscaya gitu ya. Dan kami punya program-program pelatihan yang juga menyentuh level masyarakat ini. Jadi Kominfo melalui berbagai UPT-nya itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan khusus untuk pengembangan UMKM. Jadi mereka diperkenalkan bagaimana menggunakan TIK untuk masuk pada proses bisnis baru gitu ya. Itu ada di beberapa fakultas tadi yang sudah Pak... Iya, namanya Fakultas Digital Entrepreneurship Academy. Jadi akademinya itu. Jadi melatih para entrepreneur muda ataupun entrepreneur di bidang apa saja bisa mengikuti ini. Bisa mengikuti itu. Karena sekarang ini kan memang tantangannya itu ya, kalau kita tidak bisa masuk ke situ ya kita akan telat. Karena masyarakat sudah happy-nya ke sana kan ya, menggunakan mau belanja, tidak mau capek lagi. Gitu. Baik. Nah Pak Baso, kalau di antara 8 fakultas selain di LA ini ada yang juga membuka kelas secara offline atau memang rata-rata semua offline? Jadi Digital Entrepreneurship Academy itu salah satu yang ada kelas-kelas offline-nya. Karena menyadari bahwa pelaku UMKM khususnya ibu-ibu ini yang banyak mengikuti. Di Palu ini sudah ada, kalau saya tidak salah, diselenggarakan oleh UPT Kominfo, itu Balai Pengembangan SDM Manado, ya, wilayah kerjanya di Palu, itu mengembangkan kegiatan itu jadi UMKM. Kemudian ada yang vokasional, jadi PSGA, mereka untuk menyasar untuk calon-calon tenaga kerja. Jadi mereka diberi pelatihan, kemudian disertifikasi. Mereka nanti akan punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Gitu. Jadi luar biasa ya, perhatian tadi Kominfo. menyebut baru 3 saya sebut ya. Ada lagi yang khusus untuk ASN pada umumnya. Namanya Government Transformation Academy, jadi GTA. Ini salah satu fakultas yang kita ASN secara umum. Jadi tema-temanya beragam. Walaupun tidak memiliki jabatan, tidak apa-apa, semua bisa ikut ya? Bisa ikut. Yang penting ASN bekerja di pemerintahan gitu. Dan kita berikan tema-tema pelatihan yang sederhana. Misalnya kami menyadari, misalnya masyarakat atau institusi di kelurahan, di desa, yang mereka dituntut juga untuk ada web desa. Ya mereka kita ajari misalnya junior office operator. Gitu dan ini memang sudah dilakukan ya Pak Baso ya? Kita kembangkan itu. Kita berikan pengetahuan misalnya yang di Pemda yang mengelola kehumasan, layanan informasi publik. Kita berikan digital PR gitu.
kemudian ada analisis media sosial. Banyak tema-tema pilihan di situ dan kami beri kesempatan masyarakat untuk mencari informasi tentang ini di di tse-digitalan.kominfo.go.id. Iya, mungkin bisa ditampilkan kembali web dan juga media sosial Kominfo ya, yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mencari informasi seputar atau terkait dengan kampus-kampus ini tadi ya, Pak Baso. Oke, baik Pak Baso, ini kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu, karena ini betul ya Pak Baso ya, tahun lalu sudah dibuka ya program DLA ini ya. Nah, itu kalau misalnya kita melihat atau mengevaluasi tahun lalu program ini yang sudah dilakukan, ini apa saja benefit yang didapatkan oleh para leader penerima beasiswa ini? Iya. Output peserta kita minta mereka membuat semacam policy brief. Karena ini pengambil kebijakan, mereka jadi ada prosesnya sehingga keluar nanti output semacam policy paper gitu ya, policy brief. Nah, policy brief ini lebih teknis, tapi dari sudut pandang kebijakan. Jadi yang mengikuti kan ada yang levelnya, ada tahun lalu itu ada yang bupati, wali kota, kemudian ada deputy, kemudian ada dirjen, level dirjen eselon 1 itu, dan ada pimpinan perguruan tinggi ikut, ada dekan. Kemudian ada dari sektor private swasta gitu ya, ikut di dalam. Jadi ini semacam pentahelix gitu. Persoalan-persoalan kemudian dibahas dari berbagai sudut pandang. Ada dari sisi pemerintahan, industri, swasta gitu, dari perguruan tinggi. Nah, nanti policy brief ini kita berharap itu menjadi bahan acuan kebijakan di instansinya masing-masing. Harus diimplementasikan atau? Harusnya bisa diimplementasikan. Kan itu yang diangkat adalah persoalan real di instansi itu kan. Nah, itu diserahkan ke Pak Bupati pimpinannya untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Nah, kami dibantu, nanti mungkin kami bisa menyampaikan bahwa nanti alumninya ini kan ada semacam asosiasi gitu ya, pimpinan digital, mereka juga akan kita evaluasi 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Mungkin dalam bentuk webinar, gimana tuh policy briefnya. Jadi tidak kemudian dilepas begitu saja, masih ada follow up lagi begitu ya, terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan setelah mengikuti pelatihan. Luar biasa. Baik Pak Baso, ini kalau bicara soal pengalaman, pembelajaran atau study experience peserta dari DLA ini, misalnya mereka sudah diterima menjadi peserta, lalu proses belajarnya bagaimana, apakah pada saat proses pembelajaran itu atau proses pelatihan itu mereka bisa cuti atau tidak ikut atau bagaimana Pak Baso? Ya, ini pelatihan tidak harus cuti sih sebenarnya pesertanya ya. Karena dia hanya butuh komitmen sesuai jadwalnya, misalnya jam sekian ikut gitu. Misalnya bertepatan dengan jadwal yang sudah ditentukan, namun tapi kan orang tidak tiap hari Mbak Anita ada bertepatan gitu ya. Kalau mungkin hanya sekali pertemuan, pas bertepatan yang sama sekali tidak bisa ditunda, tentu bisa dikomunikasikan dengan penyelenggaranya sehingga mungkin ada jalan lain nanti supaya mereka tidak ketinggalan dengan informasi yang sudah disampaikan, yang sudah terlewat. Ya, jadi tapi tidak perlu cuti. Karena waktunya cukup fleksibel, saya kira butuh hanya tidak terlalu lama. Yang penting mereka kalau misalnya seorang itu diketahui pimpinan gitu kan ya, ada semacam mungkin diperlukan surat tugas juga, silahkan ikut gitu. Nah ini kan kalau bicara soal pesertanya DLA ini, yang pesertanya adalah notabene pimpinan gitu ya. Nah mereka ini kan tugas dan jabatan mereka memungkinkan mereka untuk kerja di luar batas begitu ya, di jam-jam tertentu mereka harus mengikuti ini, mengikuti itu begitu. Nah kalau misalnya beberapa kali jadwal dari yang sudah ditentukan, misalnya dari pelatihan ini mereka tidak ikuti, apakah ada konsekuensi atau mereka harus mengikuti mengulang atau seperti apa? Harusnya ada syarat minimal Mbak ya. Nanti mungkin bisa
ketika masuk nanti akan disampaikan syarat-syarat gitu. Jadi jangan sampai kemudian sama sekali nggak ikut tidak kalau mengikuti gitu ya. Jadi sekian persen itu tingkat keikut sertanya baru dianggap complacent. Jadi kalau ya. Jadi mereka serta-merta bahwa yang sudah lolos kemudian nanti selesai sisa tunggu sertifikat kan gitu ya. Kan nggak seperti itu dong ya. Mereka harus aktif di kelas bahkan. Jadi Kominfo punya syarat-syarat karena ini walaupun dia kami sebut ini pelatihan gratis, tapi secara penyelenggaraan ini tidak gratis. Kita bekerja sama dengan mitra luar dan Kominfo harus menyiapkan anggaran untuk meng-create kelas dan ini. Dan anggaran itu tidak sedikit ya Pak Baso gitu ya. Jadi ada syarat kelulusan untuk seluruh peserta di masing-masing kampus, di masing-masing fakultas yang sudah Pak Baso sebutkan tadi itu ya. Oke, baik. Nah ini tadi kan sudah sempat menyinggung Harvard dan lain-lain. Ada berapa universitas yang tahun lalu masih bekerja 4 sama? Mbak Anita. 4 itu apa saja Pak Baso? Kalau tahun lalu Oxford, kemudian Harvard, kemudian National University of Singapore, kemudian Tsinghua. Sekarang ditambah kalau saya tidak salah itu MIT, kemudian ada yang dari Inggris kalau tidak salah. Dari Amerika 2 tambahan tahun ini, kemudian dari Inggris 1. Gitu. Dan tenaga pengajarnya? Dari kampus-kampus itu. Dari kampus-kampus itu? Iya, untuk muatan inti. Tapi muatan lokalnya itu kita siapkan yang kebijakan-kebijakan nasional kan juga mereka para pimpinan harus tahu kan itu. Jadi mereka diberi pengetahuan tentang kebijakan nasional. Jadi ini mirip-mirip lah kalau misalnya di pelatihan secara nasional ini ya minimal seperti PIM 1 gitu kan ya. Baik. Gitu. Jadi dari berbagai institusi masuk. Cuma mereka yang seperti Harvard ini ya kuliah benar-benar basisnya harus kekuatan bahasa Inggrisnya harus bagus. Karena di sana tidak ada lagi penerjemah kita siapkan. Jadi itu dia harus aktif kalau yang ikut di Harvard nantinya. Jadi tidak bisa hanya dengan mengandalkan bahasa Inggris pasif ya Pak Baso ya, jadi harus pasti aktif. Tidak aktif di kelas. Baik, karena tenaga pengajarnya asli dari Harvard University misalnya. Nah Pak Baso, ini kembali kita ingatkan pemirsa yang ingin bergabung bersama kita di dialog kita malam hari ini dalam program Bilang Bicara Langsung. Anda bisa bergabung bersama kami dalam dialog interaktif di 0451452414 atau di 081390762685. Tadi sudah ketambahan lagi ada beberapa universitas yang dari luar kita bekerja sama. Namun memang selain itu, selain dari luar, Kominfo juga menyediakan tenaga-tenaga ahli misalnya dari dalam negeri ya Pak Baso, untuk kemudian memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan cara kerja kita, bagaimana pimpinan institusi masing-masing atau pimpinan institusi terkait ya Pak Baso. Nah Pak Baso, ini kalau setelah menyelesaikan pelatihan, apakah selain mereka membuat tadi brief policy yang sudah Pak Baso jelaskan di awal, apakah ada tugas lain yang mereka harus komplit, harus selesaikan setelah pelatihan itu? Ya sebenarnya output akhirnya yang itu tadi, policy brief. Jadi policy paper tadi itu ya. Tapi mereka juga sebenarnya secara tanggung jawab untuk bisa menggolkan policy brief ini di level kebijakan gitu ya. Ini memang akan terus ada pengembangan program ke depan. Bahkan tahun lalu itu kita melakukan visitasi misalnya satu daerah yang kita anggap ini cukup bisa diimplementasikan, kita langsung membawa kelompok itu untuk masuk kepada diskusi teknis bagaimana policy brief ini bisa terimplementasi di daerah itu. Nanti mungkin ke depannya mungkin beberapa kelas, beberapa kelompok yang kita anggap ini sangat produktif dan bisa terimplementasi, itu kita dorong nanti bisa bawa kelompok itu masuk ke lokus itu supaya konsepnya bisa terimplementasi dengan cepat.
Oke, Pak Baso, ini kan tadi sudah sempat disinggung bahwa setelah mengikuti pelatihan ini mereka tentu akan di follow up begitu, monitoring, kemudian evaluasi. Ini berlangsung sampai waktu lama atau sampai mereka betul-betul mengimplementasikan apa yang menjadi output atau hasil dari mengikuti pelatihan ini? Ya, mungkin tidak monitoringnya itu bisa tidak langsung gitu ya, karena kan namanya kebijakan itu cukup butuh waktu kan ya. Ada prosesnya, dia bersentuhan dengan regulasi, apalagi kalau misalnya policy brief itu terkait dengan regulasi, kan itu prosesnya sangat panjang. Bisa sampai 3-6 bulan. Harus ada proses pembuatan, penyusunan, kemudian ada harmonisasi macam-macam. Tapi kita berharap sih sebenarnya policy brief itu tidak bersentuhan ke sana ya, karena bukan kita berharap mereka membuat regulasi. Kalau perlu memangkas regulasi dengan menggunakan teknologi ini karena bisa lebih cepat terimplementasi. Ya, jadi nanti monitoringnya tidak seperti monitoring pelatihan-pelatihan biasa. Mungkin mereka nanti akan dikumpulkan lagi untuk berdiskusi, mengupdate informasi yang mereka kerjakan. Mungkin konsepnya seperti itu nantinya. Jadi alumni-alumni pelatihan ini nanti akan dikumpulkan begitu lagi di waktu-waktu tertentu. Lalu ini kan sudah dilakukan ya 2021. Nah, mereka ini ketika lulus apakah dibentuk satu wadah semacam mungkin ikatan atau begitu asosiasi Pak Baso atau seperti untuk alumni 2021 ada asosiasinya, bukan dibentuk oleh Kominfo sih sebenarnya. Jadi itu bukan top down, dia lebih ke bottom up. Jadi alumni ini secara sadar membangun sebuah asosiasi alumni DLA ini. Jadi namanya Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia, APDI. APDI. Nah, ini asosiasi ini menarik karena mereka terinspirasi dari alumni ini. Pertama, tentu konsepnya pemahamannya ya tentu dukungan terhadap bagaimana percepatan transformasi digital kan ke depan. Dan ini setelah kita berdiskusi dengan pendirinya yang menginisiasi itu malah akan membuka bukan hanya yang alumni murni gitu ya, bisa membuka ke pimpinan-pimpinan digital lainnya, dan bisa dari swasta, bisa dari pemerintahan dan seterusnya. Dan programnya cukup menarik dan komitmen betul bahwa mereka akan terus mendukung program-program digitalisasi di Indonesia. Oke, Pak Baso, ini kalau bicara soal kepemimpinan, bagaimana pentingnya kepemimpinan pada revolusi industri 4.0 ini dan ya society 5.0. Apa kemudian pentingnya kepemimpinan digital di era ini 4.0 and society 5.0? Sangat penting malah. Jadi kita tahu bahwa transformasi digital kemudian memasuki tadi yang seperti Mbak Anissa sampaikan society 5.0 gitu ya. Karena transformasi ini ada basis manusianya, berbasis di manusia gitu ya. Jadi kuncinya adalah ini kan lebih kepada kebijakan, Mbak. Misalnya ketika saya contoh kasar saja misalnya ya, kalau kita lihat misalnya pengelolaan data di antar instansi itu bisa macam-macam loh, beda-beda. Misalnya data tentang masyarakat yang diberi bantuan sosial, boleh lain kementerian lain berbeda, atau antar kabupaten lah ya, antar di level provinsi mungkin dari dinas sosial beda datanya, dinas BKKBN juga lain datanya. Nah ini kan dari sisi kebijakan sebenarnya. Bagaimana kebijakan itu dibangun supaya data itu satu gitu. Nah, karena ini akan impact-nya besar banget, besar sekali. Jadi ini diperlukan kesadaran penuh para pimpinan. Dan termasuk dalam aspek pengadaan TIK. Itu anggarannya sangat besar. Setiap tahun pemerintah menyiapkan anggaran untuk itu kan ya.
setiap institusi menyiapkan itu, dan itu anggarannya sangat besar. Jadi kebijakan-kebijakan ini perlu kita review, dan tentu yang menentukan adalah para pimpinan. Jadi kesadaran bahwa kita harus punya, kalau sudah ada yang membuat aplikasi, nggak usah lah kita bangun sendiri kan ya, bisa nyontoh itu gitu. Dan yang sudah punya mau membagi gitu, berbagi dengan instansi lain supaya jangan boros-boros kan ya untuk anggaran itu. Jangan merasa wah saya berhebat kalau sudah membangun juga mendevelop aplikasi kan. Sementara yang lain ada aplikasi yang sudah siap digunakan. Memang itu yang terjadi saat ini kalau bisa dilihat. Kita sebagai masyarakat merasakan itu ya Pak Baso, bagaimana kemudian kita ingin mengakses informasi ini, kemudian beda, di instansi ini juga beda. Bahkan masih di satu daerah gitu Pak Baso. Baik Pak Baso, ini salah satu upaya dari Kominfo untuk kemudian bagaimana one base data ini bisa terwujud ya Pak Baso. Kalau misalnya kami dan juga pemirsa ingin tahu kira-kira target yang ingin dicapai one base data ini bisa tercapai itu kira-kira di tahun berapa? Ingin Kominfo kemudian. Saya mengutip arahan Pak Presiden ya, tahun 2021, beliau menyampaikan 5 arahan secara khusus bagaimana percepatan transformasi digital. Salah satu adalah misalnya percepatan kesamaan akses, jadi mempermudah akses seluruh Indonesia. Tentu ini terkait dengan infrastruktur ya, Mbak Anita. Jadi Kominfo betul-betul komitmen sekarang supaya yang daerah yang blind spot itu segera dibuatkan tower gitu, supaya mereka juga bisa mengakses TIK. Ya, karena salah satu syaratnya itu ya, Pak Baso. Jadi infrastruktur TIK-nya harus merata. Terpenuhi. Yang kedua termasuk diantaranya satu data ini. Jadi data nasional ini menjadi salah satu arahan Presiden untuk bisa diwujudkan paling lambat 2024 lah gitu ya. 2024 harus sudah terjadi, terwujud ya. Kita semua komitmen sampai itu. Baik, jadi kalau kita lihat dari program DLA ini, Pak Baso melihat apakah program ini memang begitu efektif untuk mendukung salah satu program ini, pemerintah untuk one base data ini dapat terwujud dengan cepat? Ya, kami berharap dengan kesamaan pemahaman, persepsi, komitmen gitu, mudah-mudahan kebijakan-kebijakan nasional ini bisa sama-sama diimplementasikan sampai ke level pemerintah kabupaten kota, bahkan ke bawah. Gitu. Karena kendalanya sekarang kalau kebijakan nasional dibuat, ada yang merasa enggan ya saya tidak mengatakan gitu, maaf. Jadi ini harus didukung bersama loh ya. Jadi kebijakan satu data ini harus didukung menjadi program bersama supaya semua komitmen dari level bawah sampai ke atas, karena data itu sumbernya dari bawah kan. Data penduduk gitu. Itu harusnya dari bawah. Dari bawah. Ya, saya kira kalau kita komitmen mudah-mudahan sampai 2024 ini bisa terimplementasi lah. Nah, kalau kita Pak Baso bisa menjelaskan bagaimana prediksi Kominfo RI pada sektor ekonomi ini, khususnya rencana transformasi digital di Indonesia? Ya, saya kira bukan prediksi Kominfo ya. Jadi World Bank mengatakan bahwa tahun 10 tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara 5 negara besar gitu ya, dengan PAD terbesar, PDB terbesar. Tentu ini bukan itu kita melihatnya ini bukan karena Indonesia kan punya potensi besar, di samping penduduknya sangat besar, pasar besar gitu, Indonesia juga tidak ketinggalan dalam bidang TIK. Jadi saya kira Indonesia ini sangat mungkin itu, dan saya kira kita yakin betul Indonesia akan menjadi pemain ekonomi digital terbesar. Semoga saja segera terwujud ya Pak Baso. Terakhir singkat saja harapan Pak Baso terkait dengan hal ini, digital transformation ini di Indonesia. Ya, kami berharap program-program pengembangan digital ini, digital leadership khususnya, kemudian mempercepat transformasi digital bisa didukung bersama-sama ya. Kami berharap
ini kami tawarkan ke pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten, provinsi. Kami berharap mereka bisa mengikuti kegiatan ini supaya kita semua bisa membuka wawasan bersama-sama. Oke, baik Pak Baso, terima kasih sekali sudah memberikan pencerahan lagi kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang menyaksikan program Bilang Bicara Langsung pada kesempatan malam hari ini. Dan pemirsa, usai sudah atau tuntas sudah perbincangan kita terkait dengan topik kita malam hari ini, dan Pak Baso Saleh Emikom, terima kasih sekali lagi sudah memberikan wawasan kepada kita bagaimana kemudian transformasi digital ini adalah sebuah keniscayaan ya Pak Baso. Maka itu diperlukan memang pimpinan yang paham tentang infrastruktur digital, tentang tata kelola digital atau yang biasa disebut sebagai IT governance, kemudian kebijakan digital atau yang biasa disebut dengan IT policy, lalu keamanan digital yang biasa disebut dengan IT security. Baik Pak Baso, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Bilang Bicara Langsung lainnya. Saya Nita Aswin, terima kasih, sampai jumpa.